Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini anggota kelompoknya. Kita masuk ke latar belakang. Jadi, osteoartritis lutut muncul sebagai penyakit degeneratif kronis yang menyebabkan kerusakan tulang rawan. Yang kedua ada nyeri dan yang ketiga penurunan masa hidup. Duloxetine sendiri sebagai inhibitor reuptake serotonin dan norepinefrin berfungsi untuk menangani nyeri muskuloskeletal kronis. Dari beberapa artikel dan jurnal yang kami temukan itu menunjukkan bahwa duloxetine sendiri itu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi. Tetapi penelitian tersebut belum menilai perubahan radiologi atau rentang gerak lutut. Selanjutnya, metode penelitian yang dimana penelitian ini merupakan uji klinis fase 2, multicenter, acak, double blind, dan placebo control. Dilakukan di 47 fasilitas medis di Jepang pada bulan Oktober 2014 sampai bulan Juni 2015. Pesertanya adalah pasien rawat jalan usia 40 sampai 80 tahun dengan nyeri osteoartritis, lutut sesuai kriteria ACR dan skor BPI lebih dari 4. Setelah screening 1 sampai 2 minggu, peserta diacak menggunakan Interactive Web Response System. Selanjutnya, uji klinis ini dia membandingkan duloxetine dengan placebo. Jadi studi ini dimulai dengan fase screening. Setelah itu dilakukan fase taper atau penurunan dosis di minggu 7 sampai 8. Baik, selanjutnya dilakukan evaluasi kepada pasien. Tiap kunjungan pasien menggunakan BPI itu untuk menilai nyeri serta gangguan aktivitas yang dialami pasien dengan meminta pasien untuk menunjuk skala numerik. Kemudian ada WOMAC, kemudian SF36 dan EQ5D, serta pemeriksaan keamanan seperti efek samping, laboratorium, vital signs, dan risiko jatuh. Kemudian penilaian struktur sendi memakai X-ray Kellgren-Lawrence, kemudian ROM dinilai dengan goniometer, kemudian analisis data utama menggunakan Mixed Effects Model Repeat Measure atau MMRM dengan nilai signifikan P di bawah 0,05. Sampel analis adalah semua pasien yang menerima minimal 1 dosis obat dan memakai data BPI baseline dan setidaknya 1 evaluasi selama perlakuan. Jadi pada bagian patient disposition and characteristic, total pasien yang disaring itu adalah 395 orang. Dari jumlah itu 354 pasien itu berhasil masuk ke tahap randomisasi dengan pembagian duloxetine itu 178 pasien dan placebo itu 176 pasien. Selanjutnya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan selama 14 minggu itu juga hampir sama antar kelompok, yaitu duloxetine diselesaikan oleh 160 pasien dan placebo oleh 162 pasien. Untuk pasien yang drop out ada beberapa alasan utama. Pada kelompok duloxetine alasan yang paling sering adalah adverse effect, kemudian kurangnya efektivitas dan permintaan pasien sendiri. Sementara pada kelompok placebo, alasan dropout terbanyak itu adalah kurangnya efektivitas, lalu diikuti oleh adverse effect dan permintaan dari pasien. Rata-rata usia pasien sampai berada di kisaran 65 sampai 66 tahun dan mayoritas adalah perempuan. Skor nyeri baseline menggunakan BPI atau Brief Pain Inventory yang menunjukkan nilai sekitar 5, yang berarti tingkat nyerinya itu sedang. Karakteristik lain seperti BMI, durasi osteoartritis, dan parameter klinis lain ternyata itu seimbang antara kelompok duloxetine dan kelompok placebo, sehingga kedua kelompok tadi itu dapat dibandingkan secara adil. Untuk tingkat keparahan dari osteoartritis sendiri itu menggunakan Kellgren-Lawrence grade. Sebagian besar pasien berada pada grade 2 sampai grade 3. Hal ini tuh menunjukkan kedua kelompok itu tadi memiliki tingkat osteoartritis yang sama-sama sedang hingga berat. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian efikasi, yaitu untuk menilai seberapa efektif duloxetine dibanding placebo pada pasien osteoartritis lutut. Pada primary endpoint itu placebo itu mengalami penurunan nyeri minus 1,8. 80. Nah, sedangkan duloxetine itu 2,57 dengan perbedaannya itu min 0,77 dan p-value-nya itu pun di bawah 0,0001. Nah, yang mana kita tahu bahwa dari data statistik itu memang datanya signifikan ketika dia di bawah 0,005. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa duloxetine itu memberikan penurunan nyeri terutama yang lebih besar. Nah, pada secondary endpoint hasilnya juga mendukung hal ini. Respon penurunan nyerinya 30% dan 50% lebih tinggi daripada duloxetine. Dan komponen nyeri lain seperti worst pain dan pain right now juga mengalami penurunan lebih besar. Selain nyeri, peneliti ini juga menilai dari fungsi kualitas hidup, persepsi pasien terhadap perbaikan. Nah, dibandingkan dengan placebo, duloxetine itu menunjukkan peningkatan signifikan pada pada beberapa parameter seperti CGI, CGS, dan PGI yang masing-masing itu menilai keparahan kondisi secara klinis dan juga persepsi pasien terhadap perbaikan gejalanya. Nah, penelitian ini juga menggunakan EQ5D dan juga SF36 yang merupakan dia itu adalah kuesioner kualitas hidup. Jadi duloxetine ini memberikan peningkatan signifikan pada EQ5D itu pada 5 subskala SF36 seperti fungsi fisik dan juga peran emosionalnya. Namun tidak ditemukan perbedaan signifikan pada 3 subskala SF36 lainnya, yaitu vitality, social functioning,
dan juga mental health-nya. Ini artinya duloxetin itu lebih banyak meningkatkan aspek fungsi dibandingkan aspek psikososialnya, fungsi fisik maksud saya, yang dibanding dengan aspek psikososialnya. Dan untuk aktivitas hariannya dari skor BPI interferensinya itu juga menunjukkan perbaikan lebih besar pada kelompok duloxetin, termasuk aktivitas umum, berjalan, bekerja, tidur, dan suasana hatinya. Jadi begitu pula dengan skor WOMAC-nya, baik WOMAC total maupun subskala nyeri, kekakuan, dan fungsi fisik semuanya menunjukkan perbaikannya itu signifikan, yang lebih besar dari duloxetin. Contohnya di sini di jurnal ini menuliskan bahwa WOMAC itu di skor WOMAC itu totalnya membaik di minus 17,41 pada duloxetin dibanding dengan placebo yaitu minus 10,45, dan ini sangat signifikan secara statistiknya. Nah, selanjutnya berdasarkan kriteria OMERC yaitu kriteria standar internasional untuk menilai respon klinis pada OA. Nah, persentase pasien yang memenuhi kriteria responder itu juga lebih tinggi daripada duloxetin. Nah, itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan lebih banyak pasien yang benar-benar merasakan perbaikan klinis yang berarti. Nah, selain itu, peneliti ini juga menilai dari range of motion atau ROM lutut. Jadi hasilnya tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Pada minggu ke-14, perubahan ROM itu adalah 3,31 derajat pada duloxetin dan juga 3,05 pada placebo dengan p-value sama dengan 0,7592. Yang dimana artinya walaupun nyerinya itu menurun, duloxetin itu tidak menyebabkan gangguan gerak sendi dan juga fungsinya tetap stabil ketika pasien itu menggunakan obat tersebut. Dalam jurnal itu ada hasil yang berupa grafik di jurnal ini, di mana grafik itu perubahan average pain menunjukkan bahwa garis duloxetin itu secara konsisten berada di bawah garis placebo dari minggu ke minggu dengan penurunan yang lebih cepat dan lebih besar hingga minggu ke-14. Baik, di sini kita masuk ke rentang gerak lutut atau ROM, yaitu range of motion. Pada penelitian ini, baik kelompok duloxetin maupun kelompok placebo itu mengalami peningkatan range of motion. Namun, angkanya sangat kecil. Kelompok duloxetin mengalami peningkatan sekitar 3,31 derajat, sedangkan placebo meningkat 3,05 derajat. Perbedaannya sangat tipis, dan secara statistik itu dikatakan tidak signifikan. Artinya duloxetin tidak memberikan efek nyata terhadap fleksibilitas atau pergerakan sendi lutut. Obat ini terutama bekerja pada aspek nyeri, bukan pada mobilitas sendi. Next, keamanan terapi. Efek samping itu lebih sering muncul pada kelompok duloxetin dibanding placebo. Efek sampingnya paling banyak dikeluhkan antara lain mengantuk, konstipasi, mulut kering, mual, malaise, dan penurunan nafsu makan. Karena efek samping tersebut, beberapa pasien di kelompok duloxetin menghentikan terapi lebih awal, walaupun ada 2 kejadian serius di masing-masing kelompok, tetapi keduanya tidak berhubungan dengan obat yang diberikan. Hasil X-ray berdasarkan Kellgren-Lawrence juga menunjukkan bahwa penggunaan duloxetin itu tidak menimbulkan perubahan struktur sendi selama masa studi. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, efektivitas duloxetin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa duloxetin lebih efektif daripada placebo dalam menurunkan nyeri OA lutut, yang dibuktikan dengan penurunan BPI Severity Average Pain pada minggu ke-14 serta perbaikan signifikan pada kekakuan dan fungsi fisik. Perbaikan nyeri ini juga diikuti perbaikan kualitas hidup, tanpa adanya perubahan pada X-ray atau Kellgren-Lawrence grade atau KL grade, sehingga tidak ada indikasi overuse sendi. Nilai effect size yaitu 0,51 juga mendekati penelitian sebelumnya, yang menegaskan konsistensi efektivitas duloxetin pada nyeri OA lutut. Yang kedua, perbandingan dengan studi lain. Hasil penelitian pada populasi Jepang ini sejalan dengan temuan studi di AS atau Eropa dan di Cina, meskipun peserta pada studi ini lebih tua. Efektivitas duloxetin selama 14 minggu dengan dosis 60 mg per hari serupa dengan studi luar negeri yang durasinya lebih pendek dan menggunakan dosis lebih tinggi, serta studi di Cina dengan dosis yang sama. Duloxetin memberikan perbaikan bermakna pada fungsi fisik dan kualitas hidup, meskipun beberapa subskala seperti vitality, social functioning, dan mental health tidak menunjukkan perbedaan dengan placebo. Dibandingkan dengan studi negara lain, penelitian pada populasi Jepang ini menunjukkan perbaikan lebih luas pada beberapa domain HRQOL atau Health Related Quality of Life seperti hubungan sosial, tidur, dan kenikmatan hidup. Adanya variasi antar studi kemungkinan dipengaruhi perbedaan karakteristik pasien, faktor budaya, serta durasi dan dosis pengobatan. Yang ketiga, efek samping dan keamanan. Efek samping pada kelompok duloxetin sesuai dengan profil keamanannya dan mirip dengan uji klinis sebelumnya, dengan keluhan umum seperti kantuk, konstipasi, mulut kering, mual, malaise, dan penurunan nafsu makan yang lebih sering dibandingkan dengan kelompok placebo. Pola efek samping juga serupa antara pasien di bawah 65 tahun dan 65 tahun ke atas, meski angka kejadian dan penghentian obat lebih tinggi pada kelompok duloxetin. Dengan demikian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nyeri OA lutut dipengaruhi oleh proses penyakit itu sendiri dan perilaku menghindari aktivitas sehingga memperburuk fungsi dan kualitas hidup. Duloxetin dengan mengurangi nyeri, obat ini berpotensi memutus siklus penyakit ini sehingga pasien dapat menjadi lebih aktif dan mengikuti terapi fisik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Meski ada kekhawatiran bahwa pengurangan nyeri dapat menyebabkan overuse dan kerusakan sendi, namun penelitian ini tidak menemukan perubahan KL grade ataupun mobilitas lutut. KL grade inilah yang menjadi indikator apakah pengurangan nyeri memperburuk OA lutut sebagai efek samping dari peningkatan aktivitas fisik. Jadi kesimpulannya, duloxetin menunjukkan efikasi klinis yang lebih unggul dibandingkan placebo dalam mengurangi nyeri pada pasien OA lutut di Jepang. Studi ini juga menunjukkan peningkatan HRQOL yang lebih besar pada pasien yang diobati dengan duloxetin dibandingkan dengan placebo. Keamanan duloxetin sendiri ini konsisten dengan profil keamanannya yang telah diketahui. Jadi ditemukan juga perubahan yang signifikan pada struktur sendi pada gambar sinar
X polos pada pasien yang diobati dengan duloxetin dalam durasi studi yang relatif singkat. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa duloxetin dapat dipertimbangkan untuk mengurangi nyeri pada pasien Jepang yang mengalami nyeri akibat OA lutut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dari perkataan maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.